Oke, pertama kita punya rumus PGL. Rumus PGL itu apa? Kalau kita punya gradien dan satu titik, kita punya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ceritanya, kayaknya kemarin ini udah sempat spoiler ya. Ceritanya di sini kita punya sebuah lingkaran. Kemudian kita punya satu titik di luar lingkaran, misalkan di sini titiknya. Kemudian titik ini Umi namai koordinatnya X1, Y1. Maka yang kita cari di sini adalah garis singgung yang berada pada lingkaran dan melalui ini. Melalui garis. Jadi dia garis singgung yang melalui satu titik di luar lingkaran. Otomatis kita nggak cuma punya satu garis singgung, tapi kita punya dua garis singgung. Di sini kita punya dua garis singgung. Nah, seperti ini. 3 juta. Oke, sampai sini kebayang ya logikanya ya. Jadi sama seperti yang punya gradien kemarin, kita punya dua garis singgung. Cuma kalau yang gradien kemarin kan gradiennya sama ya garis singgungnya. Tapi kalau di sini kita punya dua gradien yang berbeda. Jadi gradien pink dan gradien yang merah, dua garis singgung ini gradiennya beda, tapi satu titiknya sama. Oke, sekarang berarti pertanyaannya adalah gimana cari gradiennya, Umi? Oke, gimana cara nyari gradiennya? Dibuka halaman 128 ya. Dibuka halaman 128. Kalian lihat di paling bawah di situ ada rumus untuk mencari gradiennya. Ya, ada ketika pusatnya A, B dengan ketika pusatnya 0, yang A, B ada di halaman 128 bagian bawah, yang 0,0 ada di halaman 129 bagian atas. Jadi kita punya gradien si merah dan si pink ini, rumusnya kalau kita punya pusatnya adalah A, B dan jari-jarinya R dan melalui titiknya adalah X1, Y1, maka gradiennya apa, Mi? Gradiennya sama dengan, perhatikan di sini, Y1 minus B dikali X1 minus A, terus habis itu plus minus, yang artinya nanti gradien merah sama pink beda, kan ada plus minus di sini, dikali R, dikali akar, Y1 minus B kuadrat, ditambah X1 minus A kuadrat. Is my voice clear, Salihah? Oke, minus R kuadrat dibagi dengan X1 minus A kuadrat minus R kuadrat. Nah, cukup ngapalin ini, berarti nanti untuk 0,0, untuk P-nya 0,0, tinggal kita ganti A dan B-nya 0. Sehingga kita punya M-nya itu adalah Y1 dikali X1 plus minus R akar Y1 kuadrat ditambah X1 kuadrat minus R kuadrat dibagi dengan X1 kuadrat minus R kuadrat. Jadi cukup ngapalin yang pusatnya A, B, terus nanti yang 0,0 tinggal kita ganti A-nya 0 dan B-nya 0. Jadi cukup ngapalin yang di halaman 128 aja. Ini untuk rumus mencari gradiennya. Nah, kalau udah nemu gradien apa, Mi? Kan kita udah, kalau nemu gradien kita berarti bisa pakai rumus PGL biasa. Kita pakai Y min Y1 sama dengan F dikali X min X1. Jadi yang susah itu pas nyari pas nyari
si gradiennya. Oke, sampai sini have you get a point about the formula? Have you get a point untuk rumusnya? Insya Allah. Insya Allah. Sekarang dibuka di bukunya halaman 131. Lihat. Dibuka di bukunya halaman 131. Kita akan membahas latihan kompetensi 5 dari nomor 1 sampai 10. Oke. Minta kalian pilih 3 soal, nanti sisanya untuk latihan. Oke, Umi akan bahas nomor 1, 4, dan 8 ya. Nanti berarti latihannya sisanya. Nggak dikerjain semua kok. Nanti akan Umi jelaskan kayak mana konsep. Oke. Pertama kita akan ke nomor 1 dulu. Latihan kompetensi 5, halaman 131. Perhatikan nomor 1 ya. Umi di sini punya nomor 1. Persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Kemudian titiknya itu adalah 7,1. Oke, berarti dari sini kita mendapatkan apa nih dari soal ini? Apa yang kita dapatkan? Pusatnya berapa, Solihah? Pusatnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Pusatnya berapa? Is my voice clear? 0,0. Pusatnya berapa? 0,0 nih. 0,0. Ya, 0,0. Jari-jarinya berapa? 6. Kemudian M-nya itu sebagai X1, Y1-nya. Jadi kita punya X1-nya 7, Y1-nya 1. Sampai sini, have you get a point? R-nya itu dari akar 36 ya, Mi? Iya, benar sekali Salihah. Dari akar 36. Oke, Mi. Oke, next. Lanjut, setelah menentukan ini, kita ke rumus M. Cari M-nya dulu. Jadi langkah kedua mencari M-nya. Untuk 0,0 apa rumusnya? Y1 kali X1 plus minus R akar Y1 kuadrat ditambah X1 kuadrat minus R kuadrat dibagi dengan X1 kuadrat minus R kuadrat. Benar kan rumusnya? Oke, bisa hafal lah insya Allah ya. Maka kita tinggal substitusikan. Berarti kita punya 7 dikali 1. 1 kali 7 ya. Y-nya yang 1, X-nya 7. 1 dikali 7 plus minus R-nya 6 akar Y1-nya 1 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurangi 6 kuadrat dibagi dengan X berarti 7 kuadrat min 6 kuadrat. Maka Umi punya di sini 7 plus minus 6 akar. Coba 1 ditambah 49 dikurangi dengan 36. Berapa tuh? Kemudian yang bawah kita punya 49 dikurangi 36. Berapa hasilnya? 7 plus minus 6 akar berapa? 50 dikurang 36 berapa? 14. 14. Kemudian yang bawah 49 dikurang 36 13. Ya, 13 ya. Maka di sini Umi punya 2 M. M yang pertama Umi punya 7 plus 6 akar 14 per 13. Kemudian M yang kedua Umi punya
7 min 6 akar 14 per 13. Sampai sini have you get the point buat nyari M-nya? Iya, Umi. Oke, next. Apa yang harus kita cari terakhir adalah PGS SL-nya. Menggunakan rumus PGL yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti kita punya Y minus 1, ya Y1-nya kan 1 sama dengan M-nya berapa? Berarti ada dua ya PGSL-nya. Yang pertama kita pakai M yang pertama yaitu 7 plus 6 akar 14 bagi 13 X min X1, maka Umi punya X min 7. Nah, maka Umi punya Y-nya sama dengan 7 plus 6 akar 14 per 13 X min 7 plus 1. Boleh ditulis seperti ini aja atau boleh kalian jabarin di sini. Tapi di sini Umi nulisnya kayak gini aja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua gimana, Mi? Yang kedua tinggal kita punya Y min Y1 sama dengan M yang kedua. 7 minus 6 akar 14 dibagi 13 dikali X min 7. Maka Umi punya Y yang kedua itu adalah 7 minus 6 akar 14 per 13 kali X min 7 ditambah 1. Nah, ini jawabannya. Dua garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 yang melalui titik M 7,1. Oke, sampai sini. Have you understand? Umi. Iya, Oke. Umi. Latihannya kalian kerjakan. Pilih antara nomor 2 dan nomor 3 ya. Dilingkarin, kalian pilih, kerjain salah satu aja. Pilih antara nomor 2 dan nomor 3. Oke, next Umi jelasin yang nomor 4 ya. Oke, can I clean the screen? Iya, Umi. Iya, Mi. Oke, Umi lanjutkan yang nomor 4 ya. Dilihat di sini yang nomor 4. Oke, nomor 4 kita punya nomor 4. Soalnya adalah L-nya itu adalah X min 1 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. Kemudian M-nya itu adalah, M-nya M kapital, L-nya itu adalah 3,9. Oke. Nah, sekarang berarti kita langkah pertama. Apa langkah pertama tadi? Menentukan yang diketahui. P-nya berapa? Pusatnya. 1, min 1. 1, min 1. R-nya berapa R-nya? 2. Akar dari 4 sama dengan 2. kemudian X1-nya adalah 3, Y1-nya sama dengan 9. Nah, setelah itu cari apa? Setelah nemu pusat jari-jari dan X1, Y1, nyari. Langkah kedua adalah nyari Gradien. gradien. M sama dengan Y1 min B dikali X1 min A plus minus R akar Y1 min B kuadrat ditambah X1 min A kuadrat min R kuadrat dibagi, hafal kan kalian? Lama-lama hafal kan? X1 min A kuadrat minus R kuadrat. Berarti Umi punya apa di sini? Y1 min B. Berarti Umi punya 9 dikurangi B. Dikurangi minus 1. Berarti Umi punya 9 dikurangi minus 1 berapa? 10, ya kan?
Atau Umi tulis 9 dikurangi minus 1 deh, nanti ada yang bingung. Oke, Umi punya 9 dikurangi min 1, kemudian 3 dikurangi 1, plus minus 2 akar 9 dikurangi min 1 kuadrat, ditambah 3 dikurang 1 kuadrat, dikurangi 2 kuadrat, dibagi dengan 3 min 1 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Maka Umi punya di sini 10 dikali 2 plus minus 2 akar 10 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 4 ya. Dibagi dengan 2 kuadrat dikurang 4. Nah, kita menemukan hal yang nggak normal nih. Apa yang nggak normal? Perhatikan di sini, Umi menemukan sesuatu yang aneh. Apa yang aneh? Ini hasilnya berapa? 2 kuadrat dikurang 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kita tahu bahwa syarat dari sebuah bilangan rasional adalah penyebut nggak boleh 0. Maka karena di sini ada sebuah anomali di mana gradiennya ternyata penyebutnya adalah 0, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gradiennya tidak ada. Kenapa? Karena kita menemukan penyebut 0 di sini. Nah, kalau garis yang gradiennya tidak ada itu bentuknya garis kayak mana tuh? Garis yang gradiennya tidak ada. Bentuknya kayak mana? Bentuknya adalah, persamaannya adalah X sama dengan sesuatu. Jadi persamaan garisnya itu adalah X sama dengan C. Ya, persamaan garisnya adalah X sama dengan C. Dan karena dia harus melalui titik M yaitu 3,9, berarti persamaan garisnya, jadi PGSL-nya itu adalah X sama dengan 3. Karena dia harus melalui 3,9. Oke. Jadi, karena M-nya nggak ada, berarti X-nya sama dengan C, dan karena dia harus melalui titik 3,9, X sama dengan C itu harus melalui titik 3,9, artinya X-nya harus ada nilai 3-nya. Maka kita punya di sini garisnya itu adalah X sama dengan 3. Sampai sini, have you get the point? Berarti X sama dengan 3 ya, Mi, bukan X sama dengan C. Iya, X sama dengan 3 jawabannya. Kan bentuk umumnya dari M tidak ada itu kan kemarin X sama dengan C ya di pertemuan sebelumnya ya. Jadi X sama dengan suatu bilangan gitu kan. Nah, tapi karena di sini kita punya M-nya itu titiknya 3,9, maka kita punya PGSL-nya adalah X sama dengan 3. Kalau misal M-nya titiknya adalah 5,7, berarti X sama dengan 5. Gitu. Tapi ini hanya special case khusus untuk yang M-nya tidak ada. Kalau M-nya sama dengan 0, kalau M-nya sama dengan 0 nanti tetap ketemu kok solihah. Bisa dicari pakai Y-1 sama dengan X kali M kali X min X1. Masih bisa. Gradien sama dengan 0 masih bisa dicari. Tapi kalau M-nya tidak ada, itu yang kita menggunakan bentuk umum X sama dengan C. Sampai sini, have you understand? Itu kan SMP kamu minta ya, gimana? Have you understand? Ada pertanyaan, any question, please?
Nggak ada? Oke, berarti pilihan soal kalian, pilih satu soal untuk latihan, itu nomor 5, 6, 7, atau 8. Pilih satu soal dari nomor 5, 6, 7, atau 8. Berarti udah 2 soal ya. Tadi yang pertama, perintahnya adalah pilih satu soal antara 2 atau 3. Kemudian sekarang yang kedua, perintahnya adalah pilih satu soal, kerjakan satu soal nomor 5, 6, 7, atau 8. Atau 6, 7. Jadi 8 nanti Umi bahas. 5, 6, atau 7. Jadi 1 dari 3 soal. Oke. Ada. Olim kan? Oh, di perpus. Kalau itu di rumah. Di rumah aku nggak bawa ke sekolah. Di perpus banyak kok, Mas. Adanya Olim Kombinto. Yang Excel. Oke. Any question please buat nomor 4? Nggak ada? Belum ada. Oke. Can I clean the whiteboard? Can I clean the screen? Ya, Umi. Oke. Now, kita punya nomor 8 ya. Ya, tadi disimak perintahnya baik-baik ya. Tadi perintah pertama adalah pilih satu soal dari nomor 2 dan 3. Perintah kedua adalah pilih satu soal dari nomor 5, 6, dan 7. Sekarang nomor 8 Umi bahas, nanti berarti perintahnya pilih satu soal antara nomor 9 dan 10. Insya Allah gampang. Diketahui L-nya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Kemudian M-nya adalah 7,7. Oke, so now please. Kita langkah pertamanya apa? Pertama adalah mencari atau menentukan pusat, kemudian jari-jari, dan X1, Y1. Pusatnya apa ini? Kalau kita punya bentuknya seperti ini, pusatnya apa? Pusatnya apa, Salihah? Min 1, min 1. Tahu kan dari mana dapat min 1, min 1? Jangan bilang nggak tahu. Tahu dari mana dapat min 1, min 1? Dari mana Zahra dapat min 1, min 1? Pusatnya. Oke, barangkali kita Dari mana, Mi? dari mana, Mi? Kita punya bentuknya gimana kalau kita punya X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus B plus C sama dengan 0, maka pusatnya adalah min setengah A. min setengah kali A dengan min setengah kali B. Jadi min 1, min 1 ini dapat dari mana, Mi? Dari min setengah kali 2, yang 2 yang depan ini itu dapat X-nya, kemudian Y-nya dapat dari min setengah kali 2 yang di depannya Y. Oke. Lupa ya? Ya, nggak lupa. Oke. R-nya gimana R-nya? Kalau nyari R-nya gimana? Jangan bilang akar 8 ya. Ya, jangan bilang akar 8 ya. R-nya gimana cara nyarinya? R sama dengan min 1 kuadrat ya. Jadi A kecil kuadrat ditambah min 1 kuadrat B kecil kuadrat dikurangi dengan C. Berarti dikurangi dengan min 8. Berapa aja hasilnya? Akar 1 tambah 1 tambah 8. Berapa nih? 1 tambah 1 tambah 8. Berapa tuh? Akar 10
10. Kemudian X1-nya 7. Kemudian kita punya Y1-nya juga tuh 7. Itu langkah pertama, yaitu menentukan P, menentukan R, dan menentukan X1, Y1. Kemudian langkah kedua, yaitu menentukan M-nya. Nah, karena kita punya A, B di sini, maka kita pakai rumus halaman 128, yaitu Y1 minus B, X1 minus A, plus minus R akar Y1 minus B kuadrat ditambah X1 minus A kuadrat minus R kuadrat dibagi dengan X1 minus A kuadrat minus R kuadrat. Oke, kalian kan punya rumus banyak banget tuh. Dari awal sampai kita akhir kan, sampai yang hari ini. Dan Umi nggak mengizinkan kalian bawa cheat sheet ya, nggak bawa contekan saat ulangan. Jadi kalian harus hafal semua rumusnya. Ya, yakin bisa kok. Umi juga bisa, kalian juga bisa. Oke, next. Kita punya Y1-nya berapa? 7 dikurangi min 1. Kemudian di sini 7 dikurangi min 1. Kemudian plus minus akar 10 dikalikan dengan akar 7 min 1 kuadrat ditambah 7 min 1 kuadrat dikurangi akar 10 kuadrat dibagi dengan 7 min 1 kuadrat dikurangi akar 10 kuadrat. Sampai sini bisa ya. Kemudian kita punya 7 dikurangi min 1 itu 8 kali 8 plus minus akar 10 dikali akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 10 dibagi dengan 8 kuadrat dikurangi 10. Berapa hasilnya? 64 plus minus berapa nih? 8 kuadrat 64 tambah 64 dikurangi 10. Berapa hasilnya? Akar 54. 118 ya. Iya, Mi. Dibagi dengan 64 dikurangi 10. 54. Maka Umi punya di sini 64 plus minus akar dikaliin 10 kali 118 berarti 1180 dibagi 54. Nah, Mi, akar 1180 kan jelek ya. Nah, kita mau mempercantik si akar 1180, caranya gimana? Kalian bisa gunakan pohon faktor Solihah. 1180 dibagi 2 berapa? 560. 590 9. ya. Bagi 2 lagi berapa? 295. 295. Habis itu bagi 5 berapa? 5 berapa ya? 59. 59 ya. Nah, maka di sini kita ada kemunculan 2-nya 2 kali. Nah, maka karena kita punya kemunculan 2 itu sebanyak genap, maka di sini kita punya hasilnya adalah 64 plus minus, perhatikan, 2 akar 295 dibagi dengan 54. Nah, di sini boleh kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 atas bawah. Yang atas dibagi 2 jadi berapa? 32 plus minus akar 295 dibagi dengan yang bawah dibagi 2. 27. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti berarti M-nya itu hasilnya adalah
32 plus akar 295 dibagi 27. Dan M yang kedua adalah 32 min akar 295 dibagi 27. Kemudian nanti baru dimasukin ke rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Bisa? Umi mau nanya yang Iya, tadi pohon silakan. faktor itu, Mi. Yang Kalau- pakai pohon faktor. Kenapa cuma 2, Mi? Kan yang muncul double kali. Yang muncul sebanyak genap kali cuma bilangan 2 di sini. 5 sama 59 kan berbeda. Jadi maksudnya itu nanti ketika kita tarik akar kan 2 kuadrat kalau diakarin kan keluar dari 2 dari akar kan. Akar 2 kuadrat itu kan 2. Makanya di sini 2-nya keluar nih dari akar. Karena dia muncul sebanyak genap kali. Misalkan ada 2-nya 2 kali nih, terus 3-nya juga muncul 3 kali nih, 2 kali nih. Ya berarti kita punya 6 kuadrat kan di situ. Kalau 2-nya muncul 2 kali, 3-nya juga muncul 2 kali, berarti kita punya 6 kuadrat. Berarti yang keluar dari akar nanti 6. Berarti harus genap dulu ya, Mi, baru bisa dikeluarin. Iya, harus pangkat 2 dulu baru bisa dikeluarin dari akar. Kalau 2-nya 4 kali berarti 4 ya, Mi? Iya, betul sekali. Kalau 3, Mi, kalau 3, 2-nya 3 berarti 2-nya masih 3 ada kali ya berarti 2-nya yang pangkat 2 keluar, yang 2-nya pangkat 1 masih di dalam akar. Contoh 8. 8 itu kan kalau kita punya akar 8 itu kan 2 akar 3 kan. 2 akar 2, sorry. 2 akar 2. Ya kan? Nulisnya? Iya, Mi. Iya. Oke. So, ini bisa ya ngelanjutin ke langkah ketiga, tinggal dimasukin ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. M-nya udah ketemu 2 ini. Ini M pertama, ini M kedua. Mi kok dari tadi bilangannya kok jelek ya, Mi? Nggak ada yang bulat gitu kan. Ya, ini karena soalnya kan di sini kan ngarang ya, soal di buku itu kan nggak dicari dari jawabannya ya, tapi dari soalnya. Jadi kalau misalkan nanti ketika PTS ya, ketika PTS Umi akan buat soalnya itu bulat. Nanti hasil gradiennya. Jadi Umi logikanya Umi balik. Jadi Umi buat gradien dulu baru bikin soalnya sehingga nanti dapat gradien yang bulat ya. Jadi jangan khawatir di PTS nggak akan se ekstrim ini angkanya. Bilangannya nggak akan sesusah ini insya Allah. Jadi kalian biasa bekerja di bilangan-bilangan yang cantik. Insya Allah di PTS sama UHA nanti. Oke, pekan depan UHA ya. UHA-nya isai kurang lebih 10 soal kalau misalkan kemungkinan lebih sih. Wajibnya 10 soal, nanti ada mungkin 2 soal booster. Soal booster itu nggak harus dikerjakan, nggak wajib, sunnah. Tapi kalau dikerjakan nambah nilai buat tabungan PTS dan PAT. Oke, perintah ketiga yaitu kerjakan 1 soal dari nomor 9 atau 10. Jadi pilih salah satu nomor 9 atau 10. Oke, sampai sini any question please? No one? Oke, jadi pekan depan insya Allah kita UHA, kemudian habis UHA kita bahas soal-soal yang Umi lingkarin waktu awal dulu untuk Umi bahas sebelum PTS, dan pekan depannya lagi udah PTS. Jadi kita tinggal 2 pertemuan lagi kurang lebih, insya Allah. Ya, jadi nanti dipelajarin materi dari awal, dari nyari pusat, nyari jari-jari, nyari persamaan lingkaran, sampai materi terakhir yaitu PGSL melalui titik di luar lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran dicari, kemudian nanti
akan Umi apa namanya? Oke, nanti kita akan bahas di ulangan harian. Dan nanti untuk tambahan soal waktu itu Umi ngelingkarin berapa soal ya? 2 soal, 3 soal ya? Kurang lebih 3 soal nanti Umi akan bahas itu untuk tambahan materi PTS. Oke, sejauh ini any question? Kalau nggak ada, masih ada 25 menit, silahkan dikerjakan latihannya. Ada total 3 soal, kalian boleh pilih. Yang pertama adalah memilih antara nomor 2 dan nomor 3. Yang kedua adalah memilih satu soal antara nomor 5, 6, atau 7. Yang ketiga adalah memilih antara nomor 9 dan 10. Jadi ada total cuma 3 soal. Umi kasih waktu 25 menit. Silakan nanti diupload di grup ya. Jangan PC. Nanti kalau PC hilang sama Umi. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Misalnya ngecek nih. Umi jawaban saya udah bener belum Mi? Yang nomor ini. Gitu. Ya. Bisa dipahami perintahnya? Bisa untuk Oke, so enough. Umi cukupkan sampai di sini. Silahkan nanti kita sambung di WA. Siapa aja yang nggak datang di sini, coba dicek roomnya, dicek yang punya room. Alicia biasanya rajin nih. Siapa aja yang nggak datang selain Nadia Yunita? Cahya Umi. Cahya. Alasannya apa Cahya? Aku Oh ini Cahya ada. telat nih. Walda sakit. Oke, banyak ya yang sakit ya. Berarti yang sakit ada Nadia Yunita. Kemudian Sofa udah masuk belum Sofa? Udah. Berarti cuman Nadia Yunita sama Walda. Kalian total 24. Ini baru 20 orang. Berarti ada 4 orang loh yang enggak itu Salihah yang enggak datang. Ayo, baru 2. Ayo cari yang 2 lagi. Nurinta. Siapa Alicia? Nurinta Mi. Nurinta. Kenapa Nurinta? Belum ada konfirmasi Mi. Belum ada konfirmasi. Kemudian ada lagi, satu lagi. Cek lagi. Nadia Yunita. Kemudian Walda. Nurinta. Satu lagi, ayo.